Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Maghfirah. Saya guru biologi di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2021 di Universitas PGRI Madiun. Hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Berikut video praktik pembelajaran saya. Oke, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semoga kita selalu sehat semuanya ya, dan pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bernafas tanpa menggunakan masker ya. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Adela sakit, Ahista, Angelina, oke, Clelia, Dik, Hakim, oke, Laila, nggak ada ya. Latifa, nggak ada. Rahmat, Mutia, Aji, oke, Tesar, Nayomita, Nurul, oke, Adi, oke, sudah ya. Oke, sebagai generasi Islami dan kita berada di sekolah Islam, maka alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran hari ini kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Coba silakan ketua kelasnya Yudis, silakan dipimpin untuk berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Semoga
apa yang akan kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Nah, sekarang kira-kira sudah siap belum untuk belajar biologi hari ini? Siap. Siap. Oke, sekarang silakan dikeluarkan buku tulis atau buku paketnya atau LKPD yang sudah kalian cetak ya, silakan dikeluarkan. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak ya, sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia di sini masuk ke dalam kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, kemudian yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini itu adalah mengidentifikasi struktur dan fungsi rangka sebagai penyusun sistem gerak. Kemudian, menganalisis hubungan antar tulang yang membentuk berbagai macam persendian. Serta kalian juga harus mampu membuat poster tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan pada sistem gerak, ya. Nah, sekarang coba kalian berdiri semuanya, kita ikuti gerakan yang ada pada gambar. Silakan berdiri semuanya. Rentangkan tangan, ya. Oke. Nah, gerakan pada gambar adalah gerakan seperti ini ya, gerakan memutarkan tangan seperti ini. Oke, silahkan duduk. Sudah kan pernah, dan kalian pastinya pernah kan ya pada saat olahraga pernah melakukan kegiatan seperti itu kan ya? Oke, silahkan duduk dulu. Nah, kira-kira gerakan yang sudah kita lakukan seperti ini itu tadi, kira-kira melibatkan tulang apa saja? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Hakim. Ada pergelangan bahu, tulang belikat, tulang pengumpil sama hasta. Oke, bagus sekali ya Hakim ya. Jadi itu, yang kita lakukan, gerakan-gerakan yang kita lakukan tadi itu melibatkan beberapa tulang seperti yang sudah disebutkan oleh Hakim tadi ya. Nah, kalau misalnya ya, tadi Hakim ya belum saya masukkan nilai dulu ya. Kalau misalnya kita seringkali bermain HP ya, bermain game online menggunakan HP dalam jangka waktu yang sangat lama dan dilakukan berulang-ulang ya, dengan kepala menunduk seperti ini ya. Nah, kira-kira dampak jangka panjangnya itu apa sih? Kemungkinan dampak jangka panjangnya ada yang tahu? Ya, silakan Satrio. Jadi untuk masalah tersebut, orang yang sering bermain HP dengan posisi menunduk mempunyai impact besar terhadap kesehatan, terutama pada saraf otot dan tulang. Saraf otot di beberapa bagian tubuh menjadi kaku, kram, dan kesemutan. Jika terlalu sering melakukannya, tulang punggung kita akan menjadi bungkuk, sehingga postur tubuh akan menjadi tidak seperti semula. Leher dan punggung kita akan mengalami tekanan dan stres pada saraf dan otot sehingga dapat memunculkan penyakit tertentu jika dibiarkan hingga terus-menerus. Oke, bagus sekali ya jawaban dari Satrio. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ke kegiatan kita selanjutnya ya, maka kita akan menonton terlebih dahulu video berikut ini ya. Silakan kalian simak. Aktivitas belajar dari rumah menjadi rutinitas baru bagi Rana dan Indonesia. Dua siswa sekolah dasar ini telah menjalani belajar secara daring sejak pertengahan Maret akibat pandemi COVID-19. Keduanya masih akan terus melanjutkan kegiatan tersebut hingga batas waktu yang belum ditentukan. Rana dan Indonesia mengaku mereka punya posisi duduk favorit agar tetap semangat dalam belajar. Di bangku, karena biar kelihatan kameranya sama bukunya nyaman. Di bangku, kenapa dulu? Soalnya kalau duduk di belakang kenapa? Tidak nyaman. Dari video tersebut, dari video yang sudah kalian lihat tadi, kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Silahkan. Ya, silakan. Jadi dari video tersebut kita bisa belajar tentang bagaimana menjaga kesehatan tulang kita pada saat belajar daring, Bu. Ya, bagus sekali ya jawaban Yudis.
dari tadi kan saya ya yang bertanya ya. Coba sekarang ada nggak kira-kira pertanyaan yang muncul di benak kalian ketika kalian melihat video yang kita lihat tadi, yang saya tayangkan tadi, atau dari materi ajar yang sudah saya share sebelumnya? Coba siapa yang bisa angkat tangan? Saya Bu ingin bertanya, apakah aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, semisal berjalan, mengambil suatu barang, atau bahkan saat kita makan, melibatkan aktivitas persendian tertentu? Bagus sekali ya pertanyaannya Nayomita. Ada lagi yang mau mengutarakan pertanyaan ya dari apa yang sudah kalian baca di materi ajar atau yang sudah kalian lihat pada video? Coba silahkan angkat tangan. Saya Bu. Ya silakan Hakim. Bagaimana jika seseorang tidak melakukan peregangan setelah duduk lama? Apa yang kira-kira terjadi? Oke, bagus sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan tadi nanti akan kita bahas bersama di kegiatan yang ada di dalam LKPD ataupun dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan LKPD yang sudah kalian cetak ya. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Kemudian peralatan untuk pembuatan poster juga silahkan kalian siapkan. Sambil kalian menyiapkan, saya bacakan kelompoknya ya. Kelompok 1 Latifah Aurel Dik Keina Rahmat. Kelompok 2 Angelina Diva, Aji, Nurul Rainer, Sun Balat. Kelompok 3 Nayomita Ahista Satria Mutia dan Fajrial Hakim. Kelompok 4 Yudhistira Adela Fiona Tesar dan Ranti. Nah sekarang silahkan kalian kumpul bersama kelompok kalian masing-masing ya, mulai dari sekarang. Oke, kira-kira misalnya kita jatuh ya dari lantai 2 sekolah kita ini ke lantai 1, bahaya nggak kira-kira? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Kelompok mana? Silahkan. Ya silahkan Mutia.
Lompat dari ketinggian tentu saja sangat berbahaya karena hal tersebut berakibat fatal. Kemungkinan besar tubuh akan mengalami cedera yang mengakibatkan kematian, terutama jika mendarat di landasan yang keras. Dan yang paling sering mengakibatkan kematian adalah cedera tulang belakang yang mengalami patah tulang dan cedera kepala. Oke, bagus sekali ya. Waktu diskusinya sudah habis ya, waktu diskusinya. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Coba kelompok mana yang sudah siap duluan? Oke, silakan kelompoknya Hakim, silakan diwakili 2 anak ya. Ya, silakan. Hadap ke depan semua. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada kesalahan metode latihan. Metode latihan yang salah merupakan penyebab yang paling sering cedera otot dan sendi. Tulang tengkorak termasuk sebagai tulang pipi. Tulang berikat termasuk sebagai tulang pipi. Tulang pengumpil termasuk tulang pipa. Ruas jari tangan termasuk tulang pendek. Tulang kering termasuk tulang pipa, serta pergelangan tangan termasuk tulang pendek. Rahang termasuk tulang tak beraturan. Di sini ada pertanyaan mengenai berlari merupakan olahraga yang sangat mudah dilakukan dan digemari tanpa menggunakan peralatan khusus. Faktanya, olahraga ini ternyata melibatkan kerja dari berbagai persendian. Diskusikanlah dengan teman-teman kalian persendian apa sajakah yang terlibat dalam kegiatan berlari. Dalam berlari, aktivitas ini melibatkan kerja berbagai persendian. Yang pertama, ada sendi yang berada di antara tulang pinggul dan tulang paha. Tipe persendiannya adalah sendi peluru. Kedua, ada persendian yang berada di antara tulang lengan atas dan tulang berikat. Tipe persendiannya adalah sendi peluru. Yang ketiga, ada persendian yang terdapat pada siku, lutut, dan jari tangan. Tipe persendiannya adalah sendi engsel. Yang terakhir, ada persendian yang terdapat pada pergelangan kaki. Tipe persendiannya adalah sendi geser. Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih. Sebentar, mungkin ada tambahan dari kelompok lain, silahkan. Saya Bu. Oke, silahkan Yudis. Jadi saya mau menambahkan dari penjelasan dari kelompok Nayamita tadi. Di kelompok Nayamita tadi, saya rasa belum ada kesimpulan. Jadi saya ingin menambahkan kesimpulan dari kelompok saya. Oke, silahkan. Kesimpulannya adalah aktivitas sehari-hari juga bisa menjadi salah satu alasan terjadinya gangguan sistem gerak. Seperti cara membawa orang sedang miring ke satu sisi, duduk dalam waktu yang lama, aktivitas fisik yang berat, olahraga secara berlebihan, hingga jatuh saat menuruni tangga. Namun, pada masa kini, teknologi sudah berkembang dengan baik. Banyak teknologi baru yang digunakan untuk bidang medis, hingga teknologi baru yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengobati dan mengurangi resiko terkena gangguan sistem gerak. Oke, terima kasih Yudi. Silahkan diakhiri kelompoknya Nayamita. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kelompok lainnya yang sudah siap silakan maju ke depan. Kelompoknya siapa? Silakan. Oke, silakan Ahista. Silakan maju ke depan. Ya, silakan. Salam. Yang lainnya didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang gangguan sistem gerak dan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Di sini terdapat 3 contoh gambar tentang gangguan sistem gerak. Yang pertama, gambar membawa tas teramping atau kelainan skoliosis. Gambar kedua, membawa tas membungkuk atau kifosis. Dan gambar ketiga, ada kram otot. Dapat dilihat bahwa gambar 1 adalah kelainan skoliosis, yaitu kebiasaan pengangkatan beban pada satu sisi tubuh hingga adanya kemiringan di atas 10 derajat. Dampaknya dapat beresiko mengalami pneumonia hingga gagal jantung. Dan gambar kedua adalah kifosis, yaitu kelainan yang terjadi karena pembawaan tas yang terlalu berat yang mengakibatkan punggung bagian atas melengkung berlebih atau sekitar 20-25 derajat. Nah, dampaknya adalah masalah pernafasan dan pencernaan serta fungsi fisik yang terbatas. Dan gambar ketiga ada kram otot. Kram otot terjadi saat otot tubuh berkontraksi secara mendadak. Kondisi tersebut umumnya terjadi pada saat olahraga terlalu lama ataupun melakukan gerakan yang tak biasa dilakukan. Nah, yang penyebab dari kram otot adalah cara mencegah kram otot adalah menggunakan alat terapi fisik. Dan yang kedua adalah penggunaan alat super inductive system. Saya Bu. Ya, silakan Div. Saya ingin menanggapi tentang yang disampaikan oleh kelompok Aurelia, yaitu tentang kesalahan aktivitas yang dapat mengakibatkan gangguan sistem gerak. Saya di sini ingin menambahkan kanker dan tumor tulang. Dan penyembuhan kanker ini dapat dilakukan dengan cara kemoterapi. Kemoterapi merupakan penggunaan obat yang kuat untuk membunuh sel-sel kanker. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali. Silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya hasil diskusi kalian, hasil yang sudah kalian presentasikan. Sekarang karena sudah presentasi ya, silahkan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Mulai sekarang, silahkan ditata seperti semula. Sekarang silakan kalian lihat ke depan ya. Jadi untuk struktur tulang ya, jadi tulang kita, rangka kita itu tersusun oleh tulang rawan dan juga tulang keras ya. Nah, gambar yang biru ini adalah tulang rawan. Jadi tulang rawan di sini dia dilapisi oleh suatu lapisan yaitu perikondrium ya. Nah, untuk tulang rawan di sini dia kandungan dari kalsiumnya itu rendah sehingga ya, kandungan zat kapurnya rendah sehingga tulang rawan itu bersifat lentur. Nah, kemudian kalau tulang keras, kalau tulang rawan tadi kan perikondrium. Tapi kalau tulang keras nama yang melingkupinya adalah periosteum ya. Nah, kemudian di bagian tengah sini ada yang namanya saluran Havers. Saluran Havers di sini ini banyak terdapat pembuluh darah, sehingga kalau misalnya banyak terdapat pembuluh darah, otomatis dia akan menyalurkan oksigen dan nutrisi makanan ya. Nah, kemudian tulang berdasarkan bentuknya di sini ada tulang pipa, namanya pipa berarti panjang ya. Kemudian ada tulang pendek, ada tulang pipih ya, pipih berarti dia pipih bentuknya. Ada tulang yang tidak beraturan. Nah, kalau berdasarkan letaknya, jadi
ada sistem rangka manusia, itu ada rangka aksial dan juga rangka apendikuler. Kalau rangka aksial ini ada tengkorak, ada tulang belakang, kemudian ada tulang dada, ada tulang rusuk. Nah, kemudian kalau rangka apendikuler ini terdiri dari anggota gerak tubuh bagian atas dan anggota gerak tubuh bagian bawah. Hubungan antar tulang di sini ada sinartrosis, ada amfiartrosis, ada diartrosis. Nah, kalau sinartrosis di sini adalah sendi mati. Sendi mati berarti dia tidak dapat bergerak. Nah, kemudian amfiartrosis ini hanya sedikit pergerakan, sedangkan kalau diartrosis ini pergerakannya lebih luas ya. Nah, yang pertama di sini adalah kelainan dan gangguan pada tulang. Di sini ada retak tulang atau fisura, dan kemudian ada patah tulang atau fraktura. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu retak tulang dan apa sih itu patah tulang? Siapa? Silahkan angkat tangan. Yaitu terbuka dan tertutup. Patah tulang terbuka yaitu patah tulangnya menembus otot dan kulit. Patah tertutup yaitu tulang patah di dalam tanpa menembus otot dan kulit. Polio dan juga ada kelainan pada tulang belakang ya. Nah, untuk polio di sini disebabkan oleh virus sehingga seseorang mengalami kelumpuhan. Nah, kalau kelainan pada tulang belakang di sini ada 3, ada kifosis, skoliosis, dan lordosis. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara ketiga itu? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silakan Hakim. Ada skoliosis yaitu gangguan tulang belakang atau kelainan tulang belakang yang bengkok ke samping. Lalu ada kifosis yaitu kelainan tulang belakang yang bengkok ke belakang. Lalu ada lordosis yaitu gangguan atau kelainan tulang belakang yang bengkok ke depan. Ya, kifosis itu berarti aki-aki ya, aki-aki kan bungkuk ya, bungkuk. Nah, kemudian skoliosis S itu kan melengkung ke samping kanan kiri ya. Kemudian lordosis kalau yang kifosis tadi sudah membungkuk, skoliosis sudah ke samping kanan kiri, maka lordosis tulang belakangnya bengkok ke depan ya. Selanjutnya ada osteoporosis dan nekrosis. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasa kalian sendiri apa itu osteoporosis dan apa itu nekrosis? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan Mutia. Osteoporosis adalah suatu penyakit yang ditandai berkurangnya massa tulang dan kerusakan mikroarsitektur tulang yang menyebabkan tulang menjadi rapuh. Sedangkan nekrosis adalah kematian sel atau jaringan karena penyakit atau cedera. Ya. Oke, bagus sekali ya Mutia ya. Nah, sekarang ada osteomalacia dan rakitis ya. Sebenarnya osteomalacia dan rakitis ini sama ya. Kalau osteomalacia ini terjadi pada orang dewasa, kalau rakitis ini terjadi pada anak-anak. Nah, antara osteomalacia dan rakitis ini kejadian ya, jadi tulang ini tidak dapat mengalami pengerasan, artinya tulangnya lunak ya, sehingga mudah bengkok atau mudah patah. Nah, kemudian selanjutnya ada mikrosefalus dan TBC tulang. Mikrosefalus, mikro itu kecil, sefal itu kepala. Jadi mikrosefalus artinya ukuran kepala yang kecil, bagus. Nah, kalau ukuran kepalanya kecil, otomatis otak yang ada di dalam kepalanya tersebut itu juga berukuran kecil. Nah, kemudian ada TBC tulang. TBC itu kan biasanya pada paru-paru. Nah, kira-kira apa sih dampaknya kalau misalkan TBC ini menyerang tulang? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Dampak TBC yang menyerang tulang adalah mempengaruhi bagian toraks atau dada belakang, menyebabkan nyeri punggung dan bentuk tulang punggung yang menonjol seperti membungkuk. Oke, selanjutnya kelainan dan gangguan pada sendi ya. Nah, di sini ada radang sendi. Kira-kira disebabkan oleh apa sih radang sendi itu? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Ahista. Penyebabnya bisa disebabkan karena batu kristal, asam urat, infeksi hingga penyakit autoimun. Oke, selanjutnya ada dislokasi ya. Nah, kalau misalkan dilihat dari gambarnya ya, sebagaimana yang sudah saya tayangkan pada slide,
Kalau misalkan dilihat dari gambarnya tersebut, kira-kira dislokasi itu apa sih? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Bu. Dislokasi sendi adalah kondisi ketika tulang keluar atau bergeser dari posisi normalnya pada sendi disebabkan oleh benturan keras seperti kecelakaan atau jatuh. Oke, sekarang kelainan dan gangguan pada otot, ya, ada atrofi dan hipertrofi. Nah, kalau atrofi ini kira-kira terjadi pada siapa? Kemudian hipertrofi ini juga terjadi pada siapa? Kemudian mengapa seseorang itu dapat mengalami atrofi ataupun hipertrofi? Siapa yang bisa mencoba menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Penyebab atrofi adalah otot yang lama tidak digunakan. Nah, biasanya orang yang mengidap atrofi itu orang yang menderita kelumpuhan karena ototnya tidak dapat berkontraksi. Kalau hipertrofi otot disebabkan karena ototnya sering digunakan. Contohnya misalkan olahraga atau latihan berat kayak barbel atau sebagainya. Oke, sekarang waktu leher. Nah, kalau biasanya habis bangun tidur itu biasanya kan terkadang leher kita kan kaku ya. Nah, kira-kira disebabkan oleh apa sih? Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Karena gara-garanya itu salah posisi tidur. Oke, selanjutnya ada miastenia gravis dan hernia abdominalis. Kira-kira apa sih perbedaan antara miastenia gravis dan hernia abdominalis? Siapa yang bisa menjelaskan dengan bahasanya sendiri? Coba angkat tangan. Saya Bu. Miastenia gravis adalah cepat, lemah, dan lelah pada otot di bawah kontrol kesadaran. Ini disebabkan oleh gangguan komunikasi antara saraf dan otot. Sedangkan hernia adalah suatu tonjolan dari logam atau jaringan melalui bukaan abnormal yang biasanya melibatkan perut atau usus. Oke, selanjutnya ada teknologi yang dapat mengatasi gangguan sistem gerak ya. Di sini ada gips, kemudian ada berat atau bidai, kemudian ada traksi. Nah, gips dan kemudian bidai serta traksi ini digunakan untuk mengatasi patah tulang ya. Gips dan bidai ini biasanya digunakan agar tulang yang patah itu tidak berpindah ke posisi lain. Dan kemudian kalau traksi itu semacam katrol ya, yang dipasang pada tempat tidur. Gunanya itu adalah untuk meregangkan otot-otot dan persendian di daerah yang mengalami patah tulang. Kalau implan ini jelas ya, dia memasukkan suatu material ke dalam bagian tulang yang mengalami gangguan. Sedangkan tangan bionik dia berfungsi sebagai tangan ya. Ini kalau kaki bionik ini berfungsi sebagai kaki, kemudian kalau kursi roda untuk alat bantu ya, alat bantu gerak. Nah, kemudian viskosuplementasi di sini untuk mengatasi osteoartritis dengan cara menyuntikkan cairan asam hyaluronat. Oke, selanjutnya adalah ergonomi selama belajar online atau daring ya. Pada masa pandemi COVID-19 ini termasuk akses material ya, atau materi tambahan buat kalian. Jadi ergonomi sendiri itu adalah ilmu yang mengkaji interaksi antara manusia dengan sistem lainnya untuk mendapatkan kinerja yang nyaman dan efisien. Jadi misalnya kalian kemarin kan daring menggunakan laptop, bagaimana kalian menggunakan meja yang baik, bagaimana cara duduk kalian yang baik, itu merupakan prinsip dari ergonomi. Nah, kalau misalnya daring dengan posisi yang salah, ini akan dapat menyebabkan gangguan pada sistem gerak. Nah, kemudian ini adalah kesalahan posisi duduk ya. Jadi kalau yang di situ ada yang pakai meja, akan tetapi dia nggak membungkuk. Kemudian yang ini nggak pakai meja. Nah, yang benar itu adalah seperti ini ya, tegak lurus 90 derajat. Nah, kemudian kalau misalnya kita melakukan kegiatan duduk ya, duduk dalam jangka waktu yang lama itu kan juga tidak baik ya. Jadi 30 sampai 40 menit sekali itu harus melakukan peregangan. Oke, sekarang saya ingin satu siswa untuk merefleksikan, untuk menceritakan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Siapa?
yaitu struktur fungsi rangka dan tulang, hubungan tulang yang membentuk persendian, serta gangguan fungsi sistem gerak. Oke, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, ya silakan kalian bergabung ke quizzes ya, joinmyquiz.com ya. Silakan kalian bergabung, saya tunggu. Dan mempelajari materi selanjutnya. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri terlebih dahulu dengan doa. Silakan Aji, silakan dipimpin berdoa. Mari teman-teman dan ibu guru, supaya pelajaran hari ini bisa bermanfaat, marilah kita berdoa. Berdoa, dipersilakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi aktif hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video uji kinerja praktek pembelajaran yang sudah saya lakukan di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo pada tanggal 18 Oktober 2021. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.